Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas tentang limit fungsi ya. Kita melanjutkan di video yang telah kawan-kawan pelajari. Misalnya fx sama dengan x pangkat 2 min 4 per x min 2 misalnya ya. Nah, kemudian x nya fungsinya misalnya 2, berarti kita tinggal masukkan 2, 4, kemudian 2 dikurang 2, hasilnya adalah 0 per 0. Maka tidak bisa nih hasilnya nih. Kan kalau kawan-kawan bagi 0 per 0 pun bukan 0 juga ya, kalau kawan-kawan lihat di kalkulator itu ya. Nah, maka adanya limit ini. Nih, limit. Maka limit ini adalah ingin mencari fungsi dari 2 ini berapa ya, mendekati atau menuju 2. Jadi kalau misalnya yang kita bahas kemarin, kita menggunakan istilah yaitu mendekati 2. Berarti lim fx sama dengan f2 ini berarti x nya menuju atau mendekati 2. Nah, inilah ada fungsinya dari limit ya. Jadi ingin mengetahui berapa sih dari fx nya ini ya, fx nya 2, karena syaratnya tidak boleh 0. Nah, jadi limit ini syaratnya dia harus ada nilainya nih. Nah, maka kawan-kawan, kita biasanya limit itu dibagi 2 ya. Nah, kita lihat nih, kita mengandaikan ini adalah nilai 2. Nah, kemudian kalau misalnya nilai 2 ini adalah 0, maka kita mencari mendekati nilai dari 2 ini. Nah, bisa nih misalnya dari nilai 2 di sini kan ada misalnya 1,5, di sini 2,5. Kemudian di sini juga bisa mendekati lagi 1,8, 1,9 gitu ya. Kemudian di sini ada 2,01 misalnya. Atau di sini ada 2,1 misalnya. Yang pada dasarnya adalah mendekati nilai dari 2. Nah, kita kan ingin tahu nih berapa sih nilai dari fx, fungsi x ini yang bernotabene adalah 2. Nah, maka kita coba nih. Nah, kita coba menggunakan lim tadi. Berarti kalau kan tadi kita sudah mengatakan bahwa lim itu ada 2 ya, terbagi dari 2, yaitu sebelah kiri ya, dari sebelah kiri, kemudian yang satunya adalah dari sebelah kanan. Nah, biasanya ditulis dengan lim fx x mendekati a, karena sebelah kiri maka dia dilambangkan dengan a minus, pangkat minus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah fx x menuju a plus. Nah, ya berarti kalau yang di sini melihatnya dari sebelah kiri ya, berarti fungsi tersebut tuh variabelnya bergerak mendekati limnya melalui nilai-nilai yang dari sebelah kiri. Kemudian kalau yang dari sini sebelah kanan ya, berarti dilihat dari nilai-nilai dari misalnya 2 ini adalah x, maka dia lebih dari x. Nah, berarti dia lebih dari x. Kalau di sini berarti dia kurang dari X. Nah, seperti itu ya. Kurang dari X atau kurang
dari A ya. A, sini A nih. Nah, berarti ini X ya. Berarti nilai ini adalah nilai. Berarti dia harus kurang dari A-nya. X ini adalah X. Berarti nilai ini adalah kurang dari X. Seperti itu ya. Nah, semoga kawan-kawan paham. Nah, kemudian misalnya kasusnya seperti ini, maka tinggal kita masukkan nilai yang misal kita hitung dari sebelah kiri misalnya, yaitu F sama dengan misal kita masukkan 1,5, berarti nilainya adalah F 1,5 itu adalah sama dengan, kawan-kawan hitung sendiri ya, hasilnya adalah 3,5. Nah, artinya nanti kawan-kawan tinggal ganti ya. Kalau ini tinggal dimasukkan ya, tinggal dimasukkan, berarti di sini nilainya adalah 1,5 ya. Tinggal kawan-kawan masukkan ya, berarti dia di sini adalah 1,5, kemudian kita masukkan yang 2 ini adalah kita ganti 1,5 ya. Nah, maka hasilnya adalah nanti hasilnya adalah 3. Nah, kemudian misalnya kita paling mendekati misalnya 1,99 ya, berarti kan bukan 2. Kalau 2 kan 0 hasilnya. Nah, kita gunakan F 1,99, maka hasilnya adalah 3,99. Berarti dia mengarahkan ke nilai 4 ya. Nah, kemudian kita misalnya ini kalau dari sebelah kiri. Kemudian kalau sebelah kanan gimana? 2, misalnya berarti kan lebih dari 2 ya. Berarti 2,1 misalnya. Berarti F 2,1 itu adalah hasilnya 4,1. Kemudian F 2,01 berarti hasilnya adalah F 2,01, maka hasilnya adalah 4,01. Nah, berarti kan nilainya ini, berarti kan nilainya kan di tengah-tengah nih. Nah, ya, berarti dia mendekati, yang ini adalah dari sebelah kiri, yang ini dari sebelah kanan. Ya, berarti mendekati nilai 4. Nah, kawan-kawan juga bisa nguji nih, kan kawan-kawan udah di video pertama kan udah belajar ya turunannya. Misalnya kita menggunakan yang ini, misalnya fx sama dengan x2 min 4, kemudian x2. Nah, berarti kan kalau kita ganti di sini adalah lim x2 atau mendekati 2, x2 bukan sama dengan 2 ya. Nah, maka yang terjadi adalah hasilnya adalah 0. Nah, kalau menggunakan ini kan kita mencari satu-satu nih. Nah, tapi kalau kawan-kawan kemarin tinggal kita turunkan bahwa misalnya berarti ini kan hasil dari pengkalian x2 kemudian x plus 2 x min 2 ya. Jadi ini adalah hasil dari kali ini ya. X dikali X pangkat 2 ya, dan seterusnya. Nah, kemudian tinggal dicoret, maka hasilnya adalah X plus 2. Tinggal kita masukkan, berarti X adalah 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 4 ya. Maka di sini juga maka hasilnya sama. Nah, itu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya hasilnya adalah 0, maka silakan kawan-kawan menggunakan yang bawah atau menggunakan yang ini. Ya, nah contoh berikutnya. Misalnya diketahui misalnya Y sama dengan fungsi X dan fungsi G misalnya. Nah, diketahui misalnya seperti yang di awal ya, 25 per X min 5. Nah, karena ini nilainya adalah, coba kita lihat, kita masukkan ya.
Misalnya nilainya yang kita ambil adalah X menuju atau mendekati 5 misalnya ya. Misalnya kita masukkan lim mendekati 5 sama dengan X pangkat 2 25, maka per X min 5, maka hasilnya adalah kita masukkan 5 25 5 di 5, kemudian ini adalah 25 dikurang 25, kemudian 5 dikurang 5 adalah 0, maka ini adalah 0 per 0. Nah, maka sebelumnya yang sudah kita bahas, maka kita gunakan, nah iya, berarti ini kita tarik nih, ini pengalihan berapa nih. Nah, kalau misalnya kita menggunakan cara yang pertama, ya berarti di sini adalah nilainya adalah 4,9. Nah, di sini ada, kalau dari sebelah kiri berarti dia kita tarik, berarti di sini berarti 4,9 dan seterusnya. Berarti yang paling dekat di sini adalah 5,0 01 misalnya. Nah, ya. Kalau di sini 4,99 yang paling dekat misalnya. Ya, seperti itu. Ini dari sebelah kanan. Nah, kita ingin mencari menggunakan ini pengaliannya berapa nih misalnya ya. Berarti dia X 5 X plus 5. Maka di sini adalah X min 5, maka tinggal kita coret, maka hasilnya adalah 5 ditambah 5, maka hasilnya adalah, ya, hasilnya adalah 10. Berarti nilai dari X yang mendekati 5 adalah 10. Nah, seperti itu. Nah, misal coba contoh terakhir untuk yang seperti ini ya. Diketahui misalnya fungsi dari X sama dengan X dikurang 3 pangkat 2 dikurang 9 per X. Nah ya, kemudian kita masukkan misalnya adalah X nya mendekati 0 misalnya kan, X nya mendekati 0, maka kita tinggal masukkan ya, 0 3 9 ini adalah 0, kemudian 0 dikurang 3 adalah min 3 dipangkatkan menjadi 9 dikurang 9, maka hasilnya 0 per 0. Nah, kemudian kita uraikan di sini nih. Berarti ini pengaliannya dapat dari mana nih? Maka kita masukkan, berarti kita kalikan ya. Berarti X pangkat 2 berarti lim X mendekati 0 ya, berarti yang ini ya saya tulis lagi, X min 3 pangkat 2 sama dikurang 9 X, maka kita lihat ini pengalinya ya, berarti kita kalikan ini X dikali dengan pangkat 2 berarti X kuadrat. Nah, dan seterusnya ya, berarti di sini jadi di sini dikali 6, kemudian ini 6X, berarti ini dipangkatkan menjadi 9 berarti ini dikurang 9. Ini adalah X. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kita masukkan nih. Kita masukkan. Nah, ya. Jadi yang ini misalnya ini hasilnya dari ini atau penjabaran ini, atau kita jabarkan ya. Misalnya 3 ini kan 3 X min 3, karena ini bukan 2 berarti dia X min 3, kemudian ini dikurang 9, berarti ini kita kalikan dulu nih, kita kalikan misalnya X kali X kali X, maka X pangkat 2 ya.
Ini X. Ini ya. S kali X, X pangkat 2 ya. Ini untuk mencari yang ini ya. X kali X pangkat 2 berarti ya, kemudian X dikali min 3 berarti min 3X. Min 3X dikali 3, dikali X, min 3X kali X, maka min 3X. Min 3 dikali dengan min 3 berarti dia 9 plus 9. Kemudian ini adalah 9. Nah, nanti ini ya, ini kan kita mau bahas ini dulu ya. Maka per X. Nah, kemudian sama dengan berarti 3X ini nih, min 3X dikurang min 3X berarti min 6X baru ditambah plus 9 baru di 9X. Iya, seperti itu ya. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian karena kita pembagiannya adalah X, maka kita bagi aja nih. Adalah X di yang ini, X pangkat 2 kan, dibagi dengan X, maka hasilnya adalah X. Kemudian ini apa, min 6X dibagi dengan X, maka hasilnya adalah 6. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ya, 9 dikurang dengan 9 berarti hasilnya adalah 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Nah, maka kita masukkan X-nya adalah 0 dikurang 6 berarti hasilnya adalah min 6. Nah, seperti itu. Ya, jadi limit dari ini yang mendekati 0 adalah hasilnya adalah min 6. Nah, seperti itu ya. Untuk kasus yang bentuknya tidak tentu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh misalnya bentuk tak tentu yang apa ya bahasanya? Yang kita ketahui itu pembaginya adalah pembilang dan penyebutnya ya. Misalnya seperti ini. Jadi penyebutnya tidak terhingga, jadi tidak ada angkanya ya. Jadi misalnya contoh kita gunakan fungsi y yaitu x sama dengan fungsi f adalah x dan g adalah x sama dengan 4 dikali 4x pangkat 2, atau kita gunakan 6x. Oke. Kita gunakan 6x pangkat 3 gitu ya, atau saya tulis di bawah lim x tak terhingga 6x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 9 per 2x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dikurang 4. Nah, ini ya. Contohnya adalah seperti ini. Oke, nah kita masukkan. Berarti lim dengan x mendekati tak terhingga. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah kita menggunakan pembagian bilangan dan penyebut. Yang di depannya nih ya. Kita gunakan pembilangan dan penyebut. Berarti kan karena kasusnya ini adalah nilainya sama, tinggal kita bagi aja nih. Berarti 6x pangkat 3 ya, saya tulis ya 6, atau langsung dicoret saja nih ya karena udah oke, tapi tak apa, kita tulis saja x pangkat 3 kemudian ditambah dengan x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 tambah dengan 9 x pangkat 3, kemudian masukkan lagi 2x pangkat 3 dibagi dengan x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 dibagi dengan x pangkat 3. Ingat, x pangkat 3 ini didapat dari yang di depan, yaitu dari pembilang dengan penyebut. Kemudian ditambah lagi
ini 4 X pangkat 3. Alright. Nah, kemudian kita masukkan nih, kita turunkan. Kita coret-coret nih, lim X mendekati tak terhingga. Ini berarti tinggal coret nih. X pangkat 3, X pangkat 3 coret 6. Kemudian di sini 2 ya, dicoret-coret jadi 2. Kemudian ditambah di sini tambah, kemudian di sini tinggal dikurang ya. Kalau dibagi berarti dia dikurang. Ya kan? Berarti di sini kan ada 1, di sini ada X. Nah, kemudian ditambah di sini adalah 9, berarti dia nggak bisa X pangkat 3. Nah, kemudian di sini ada tinggal dibagi berarti 5 per X. Di sini dikurang atau ditambah nih. Dikurang ya, dikurang. Berarti di sini adalah 4. Kemudian ini adalah X pangkat 3. Nah, ya. Kemudian di sini ini dikurang ya, karena di sini dikurang. Lim X mendekati tak terhingga, berarti tinggal dimasukkan nih. Ingat kalau udah lim tak terhingga berarti X-nya ganti, maka 1 dibagi tak terhingga 0, 9 dibagi tak terhingga, jadi ini 0, 5 dibagi tak terhingga 0, 4 dibagi tak terhingga pangkat 3 0. Berarti hasilnya adalah 6 tambah 0, 0, 2 tambah 0 dikurang 0. Maka hasilnya adalah 6 per 3. 6 per 2 ya. Hasilnya adalah 3. Nah, seperti itu. Baik ya, kita jadi masuk ke misalnya kita mau buat kurva sinambung titik A sinambung titik, misalnya dengan fungsi sama dengan fungsi X nya adalah X pangkat 2 min 4, kemudian dibagi dengan X min 2. Nah ya, dengan titik sinambungnya adalah X sama dengan 2. Nih dia. Nah, tetapi karena X sama dengan 2 adalah hasilnya tidak terdefinisi ya, adalah 0 ya, kawan-kawan bisa cek ya, maka coba kita masukkan ya, biar nggak penasaran. Misalnya berarti misalnya F adalah 2, maka 2 pangkat 2 min 4, kemudian di sini adalah 2, maka hasilnya adalah ini 4, 0 per 0, maka tidak terdefinisi. Nah, kemudian kita cari nih gimana nih caranya, maka kita gunakan untuk X mendekati 2. Nah, seperti itu ya, sama yang seperti sebelumnya. Maka kita sederhanakan, kita sederhanakan ya, kemudian X ditambah 2 ini ya, hasil dari sederhana ini ya, X tambah 2, X dikurang 2, kemudian per X min 2. Tinggal kawan-kawan coret, maka hasilnya adalah X plus 2. Maka hasilnya adalah 2, yang mendekati 2 adalah 2 ditambah 2 adalah hasilnya adalah 4. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga limit dari fx x yang mendekati 2 adalah lim x mendekati 2 x plus 2, yaitu adalah 4. Seperti itu ya. Nah, tinggal kita gambarkan kurvanya nih. Kita gambarkan kurvanya. Saya gambar di sini ya, kawan-kawan perhatikan.
Kemudian di sini adalah letak dari fx, kemudian di sini adalah letak dari x. Kemudian di sini adalah 0, kita 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ya. Karena hasilnya adalah fx hasilnya 4, berarti fx hasilnya 4 nih di sini nih. Nah, titiknya kemana lagi nih? Berarti titiknya adalah x yang mendekati 2. Nah, itu dia. Nah, dari fx yang mendekati 2 berarti dia garisnya seperti ini. Maka di sini adalah fungsi dari x sama dengan x pangkat 24 per x min 2. Nah, seperti itu ya untuk video kali ini yang kita bahas ada tentang bentuk-bentuk yang tidak lazim yang kawan-kawan nanti temukan di luar sana ya. Bentuk-bentuk yang tidak menentu dari x mendekati 0 sampai x tak terhingga. Nah, sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tetap bersemangat, jaga kesehatan. Semoga berkah ilmu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.